Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum saudara yang saya hormati. Di tengah-tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh dengan teknologi, kita seringkali lupa akan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Kerusakan alam dan polusi yang semakin parah menunjukkan betapa buruknya dampak dari ketidaktahuan atau ketidakpedulian terhadap lingkungan. Sebagai umat Islam, kita tidak hanya diwajibkan untuk menjaga kesejahteraan manusia, tapi juga untuk menjaga kelestarian bumi yang Allah ciptakan untuk kita. Namun, dakwah lingkungan yang buruk masih menjadi tantangan besar. Pada kesempatan ini, saya ingin berbicara mengenai bagaimana dakwah yang kurang efektif atau bahkan keliru dalam hal lingkungan dapat memperburuk keadaan, serta bagaimana seharusnya kita melakukan dakwah yang lebih tepat dan solutif untuk menyelamatkan bumi kita. Masalah dakwah lingkungan yang buruk. Salah satu bentuk dakwah yang buruk terkait lingkungan adalah kurangnya pemahaman mengenai konsep menjaga alam dalam Islam. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa dakwah lingkungan hanya berkaitan dengan isu-isu besar seperti pemanasan global atau kerusakan hutan. Padahal Islam mengajarkan kita untuk menjaga alam dari hal-hal yang lebih kecil sekalipun, seperti sampah, kebersihan, atau penggunaan sumber daya alam secara bijak. Beberapa penyebab dakwah lingkungan yang kurang efektif adalah kurangnya pengetahuan agama terkait lingkungan. Banyak orang yang tidak memahami bahwa menjaga alam adalah bagian dari ibadah. Padahal dalam Al-Quran dan hadis banyak sekali ayat dan sabda Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kita untuk menjaga lingkungan. Salah satunya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 164 yang berbunyi, Inna fi khulqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bil ard ba'da mawtiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama' wal ardi laayatin liqaumin ya'lamun, yang menjelaskan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta yang seharusnya menjadi refleksi bagi kita untuk menjaga dan merawatnya. 2. Dakwah yang tidak relevan dengan kondisi nyata. Seringkali dakwah lingkungan hanya sebatas ajakan moral tanpa kaitan yang jelas dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Misalnya, saat dakwah hanya fokus pada ajakan untuk menanam pohon, padahal masyarakat lebih membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengelolaan sampah atau konversi air. Jadi untuk solusi dakwah lingkungan yang lebih baik adalah agar dakwah lingkungan lebih efektif, kita perlu melakukan pendekatan yang lebih relevan, praktis, dan berdasarkan pada ajaran agama. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain adalah pendidikan dan penyuluhan lingkungan berdasarkan Islam. Mengedukasi umat Islam mengenai pentingnya menjaga alam sebagai bentuk ibadah dalam Islam. Merawat bumi adalah kewajiban setiap muslim, karena bumi adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang bersabda, jika seorang muslim menanam pohon atau menanam benih kemudian dimakan oleh burung, manusia, atau binatang, maka itu adalah sedekah baginya. 2. Mengaitkan dakwah dengan isu lingkungan lokal. Melakukan dakwah yang lebih relevan dengan masalah lingkungan yang sedang dihadapi oleh masyarakat setempat, misalnya mengajak umat untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar, mengurangi sampah plastik, atau menghemat penggunaan air. Saudaraku yang saya hormati, dakwah lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Semoga kita semua bisa lebih peduli terhadap lingkungan sekitar kita dan berusaha untuk menjaga bumi ini dengan sebaik-baiknya. Ingatlah bahwa setiap tindakan kita terhadap lingkungan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan dakwah lingkungan sebagai bagian dari ibadah kita demi masa depan bumi yang lebih baik. Cukup untuk dakwah kali ini dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.